Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Kalista Hardans dari kelas 11-4 dengan nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi sejarah mulai dari VOC sampai dengan politik etis. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu masa kekuasaan VOC di Indonesia. VOC atau yang dikenal juga dengan Kongsi Dagang atau Perusahaan Perdagangan Belanda di Indonesia. Hal-hal yang menjadi latar belakang VOC adalah pedagang-pedagang Belanda yang datang ke Indonesia untuk saling bersaing satu sama lain. Tujuan mereka adalah untuk meraih keuntungan yang melimpah. Karena pada masa itu, Belanda sedang perang melawan bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol. Maka dari itu, pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan pedagang-pedagang Belanda di dalam satu kongsi dagang atau perdagangan. Nah, pemerintah Belanda juga yakin kalau hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsa Belanda. Atas praaksara Prins Maurits, VOC pun akhirnya resmi didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC adalah untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa yang lain, dan menghindari dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Selain itu juga, VOC memiliki hak oktroy. Nah, hak oktroy ini bisa juga disebut sebagai hak istimewa, yaitu hak untuk mencetak uang sendiri, hak untuk memelihara angkatan perangnya sendiri, hak untuk memerintah negara yang didudukinya, lalu ada hak untuk melakukan perjanjian dengan para raja-raja, dan ada juga hak untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, pada akhirnya di tahun 1749, lebih tepatnya pada tanggal 24 Maret di tahun 1749, VOC pun mulai mengalami keruntuhan akibat terjadinya korupsi. Setelah itu saya akan menjelaskan materi berikutnya. Nah, materi kedua ini adalah tentang kekuasaan Republik Batak di Indonesia pada tahun 1795. Nah, Perancis menyerbu Belanda dan muncullah kaum patriot dari Perancis yang membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun mulai dikuasai Perancis. Perancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batak. Nah, Republik Batak ini mempunyai sebuah pemimpin, yaitu bernama Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batak. Raja Willem V kemudian menyampaikan surat Kew yang berisi pemerintah Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan Perancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan. Batak ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis, pemimpin Batak, menunjuk Daendels pada tahun 1808 sampai dengan 1811 dengan tugasnya yaitu mempertahankan Jawa, menghapus feodalisme, dan membuat berbagai kebijakan. Jadi ada kebijakan pertahanan, yaitu memperbanyak jumlah pasukan menjadi 18.000 orang pribumi. Yang kedua ada membuat angkatan legion Mangkunegara, dan yang ketiga membangun jalan raya Anyer Panarukan. Nah, ada juga kebijakan politik dan pemerintahan. Yang pertama adalah mengangkat bupati sebagai pegawai. Yang kedua membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Dan ada juga kebijakan peradilan, 3 peradilan. Orang Eropa, Timur, Asing, Pribumi. Ada buat peraturan pemberantas korupsi. Ada juga kebijakan sosial ekonomi, yaitu melakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia, rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, dan menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan, yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri. Lalu akhirnya dipecat, dan karena sudah dipecat, akhirnya Janssens dipilih. Di tahun 1806,
Janssens terusir karena wilayahnya dikuasai oleh Inggris. Tanggal 26 Agustus tahun 1811, Batavia dikuasai oleh Inggris. Janssens meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap saja kalah. Lalu pada tanggal 18 September tahun 1811, Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian Tuntang, yang isinya adalah Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di perintah Inggris. Nah, setelah itu saya akan membahas materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September tahun 1811, Raffles ditunjuk, dan prinsip-prinsip Raffles adalah: yang pertama, segala kerja rodi penyerahan wajib dihapus. Yang kedua, pemungutan pajak dihapus. Dan yang terakhir, yang ketiga, tanah itu milik pemerintah. Nah, terus ada juga kebijakan politik dan pemerintah. Yang pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. Dan yang kedua, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Setelah itu ada juga kebijakan sosial ekonomi. Yang pertama, menghapus penyerahan wajib. Yang kedua, menghapus kerja rodi. Yang tiga, menjual tanah ke swasta. Yang tiga, memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah sendiri itu memiliki ketentuan. Nah, ketentuan-ketentuannya ini adalah: yang pertama, petani menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Lalu harga sewanya sesuai dengan kondisi tanah dan juga menggunakan uang tunai. Di masa-masa Raffles ini juga ada banyak kendala. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pengawasan, bupati lebih kuat dibandingkan asisten Inggris, dan pemerintahan Raffles itu kurang memuaskan. Akhirnya di tahun 1815, Raffles diganti ke John Vendal. Namun tak lama dari itu Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada tahun 1816. Setelah itu ada juga materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Nah, saya akan menjelaskannya mulai dari tahun 1829, yaitu Van den Bosch mengajukan usulan, yaitu harus melakukan penanaman tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia, dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau tanam paksa. Ketentuannya adalah: yang pertama, petani harus menyediakan 1/5 dari tanah miliknya. Nah, tanah yang digunakan bebas pajak. Dan hasil panen akan diserahkan ke pemerintah. Lalu pekerjaan diawasi oleh penguasa pribumi. Penguasa pribumi ini diberikan bonus ketika setoran mereka semakin besar, maka akan semakin besar juga bonusnya. Maka dari itu, penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus ini memicu penyelewengan terhadap luas tanah. Jadi, tanah 1/5 lebih digunakan. Lalu, sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Jadi, pada tahun 1860 terbit 2 buku, Striker Construction oleh Franzen, Max Havelaar oleh Louis Dekker. Sejak itu, sistem paksa mulai dihapus, diganti dengan sistem ekonomi liberal. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Nah, politik pintu terbuka ini adalah kebijakan perekonomian Indonesia yang dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka itu, yang pertama ada dihapusnya sistem tanam paksa, yang kedua ada penyerahan ekonomi kepada swasta, yang ketiga adalah ditandai dengan pengeluaran undang-undang agraria dan gula. Pelaksanaan pintu terbuka itu perkebunan tebu dan perkebunan tembakau. Setelah itu, politik terbuka juga terbuka memiliki dampak. Dampak pertama itu memberikan keuntungan kepada swasta dan hasil-hasilnya mengalir ke Belanda.
Yang terakhir, saya akan membahas materi tentang politik etis. Nah, politik etis ini punya program. Program yang pertama adalah edukasi sebagai pendidikan, yang kedua, imigrasi sebagai saluran irigasi, dan yang ketiga adalah emigrasi sebagai perataan penduduk. Selain itu, politik etis juga memiliki penyimpangan. Jadi penyimpangan di bidang edukasi adalah untuk tenaga kerja, dan di irigasi adalah untuk mengairi, di perkebunan. Nah, untuk yang emigrasi adalah untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampak dari hal ini adalah pembangunan sarana aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi, dan sudah cuma segitu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam perkataan atau cara saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.